Hai, cepet banget sumpah, apalah. Hai. Hai my all, tinggal Mia. Sehat gak? Puji Tuhan sehat. Lagi belum hari ini. Gak tau ya, aku hari ini kan full di perjalanan, jadi tidur terus sih. Jadi gak tau lagi atau enggak. Lumayan. Nah kabarnya hari ini baik, puji Tuhan. Ya, ditemenin. Kalian kemana guys? Beneran guys. Aku udah welcome nih. Ini lagunya yang iya banget. Ini yang versi deluxe itu loh, deluxe. Aku belum sempet dengerin karena keluarnya pas kemarin tuh pas tanggal 28 gak sih? Lupa. Pokoknya pas lagi yang teater penutupan itu lah. Nah itu pas itu aku juga belum sempet dengerin yang versi ini sampai mau dengerin. Gitu. Sudah deh. Terus kan tahu aku nggak terakhir makan sih, tapi kan tadi aku di perjalanan terus, jadi kayak aku makannya nggak jelas, terus kayak aku lapar banget sekarang. Jadi aku mau sambil makan. Satu nggak sih? Saya kelihatan deh kalau aku gini. Kita balik aja bentar ya guys. Kita cari aman. Aku mau mom sushi. Tunggu, aku takut. Aku belum ngecek soal tadi. Aku baru banget selesai mandi guys. Mau makan. Iya kan? Itu enak demi apa? Aku belum coba, makanya pengen coba. Aslinya tuh mami aku beli yang kotak gede sama yang kotak kecil, tapi aku kan harus bagi dua dong, ya kan? Jadi kalau misalnya isinya nggak sesuai sama yang gambar-gambar yang kalian lihat, ini karena dicampur gitu loh guys. Yang harusnya isinya cuma ada 6, di sini mami aku kayak kasih aku coba dua gitu, baik banget. Aku nggak tahu kenapa, jadi kayak ya udah. Wangi wasabinya wangi banget. Terus kayak liat deh, bentuknya love guys, love sama bunga gitu, lucu banget. Love sama bunga. So cute, tapi aku gak bakal makan. Kalau kata Naila, kalau belum bisa makan wasabi sama natto, berarti belum dewasa. Oke, nonton live aku waktu itu. Oh iya, musik kecilnya boleh banget Don. Karena sebelahan banget sama HP aku sih. Atau nggak sih? Aku juga sebenarnya aku makan kalau dikasih coba sih aku makan aja. Waktu aku udah pernah kan, tapi aku bukan tipe yang bakal makan itu terus lagi sih. Jadi kayak ya udah dikasih ininya soy sauce. Ya kan? Aku kuat guys, aku bisa makan ini. Soy sauce biasa pada umumnya gimana? Tapi aku bingung nih guys makannya gimana karena iniannya agak bentukannya agak lumayan besar, jadi tricky ya guys. Agak banget. Balik lagi dengan Arali food vlogger. Aku mau dulu bentar guys, kebanyakan ngomong aku. Amin. Makanya guys. Makan guys. Letakkannya pakai ini aja lah ya. Aku nggak ada piring soal di sini. Ya udah. Makanya setiap bentuk wasabinya. Wow. Salat enggak. Sisi. Itu ada cream cheese. Aku pengen cobain ini dulu sih, ini karena ini kayak bukan yang klasik sih. Aku lupa lagi nih namanya apa. Tapi gitulah. Susah banget. Bentar ya guys, aku pindahin dulu at least ke ininya. Susah kalau makannya di sini. Oke. Jadi yang ini, nah ini tuh isinya ada apa namanya? Timun ya. Timun sama cream cheese gitu. Aku ngincer yang ini karena di cream cheese aku suka keju. Ini kayak makan ya guys. Oh Tuhan Yesus. Oh my god. Oke. Aman. Bentar ya guys. Kayaknya lagunya jangan yang ini, kita ganti lagu yang lebih Jepang kali ya.
kita ganti lagu anime biar mendalami keanimean ini. Lagu para wibu. Aku nggak tahu ini, aku nggak mau. Aku Yoasobi semua, Yoasobi semua, nggak mau. Bentar guys, kita ganti ke yang lebih anime. Nah ini pasti semua orang tahu. Lalu kesukaan Trisha, iya banget. Iya banget, sumpah iya banget. Ini berubah. Ini dulu tuh lagu ini tuh ada di radio mobil aku guys. Sumpah ini, aku takut banget jatuh sumpah. Gimana dong? Makan ya. Gimana ya makannya ya? Maaf ya guys. Dia tuh kayak ada ini apa namanya, kayak ada wangi wijennya gitu loh. Minyak wijen kan, tau gak sih? Aku biasa suka masak pakai minyak wijen kan, wangi kayak gitu. Mungkin di nasinya kali yang wangi banget sama nasinya. Aku kebayang kayak ini apaan, tapi enak sih, nggak begitu. Terima kasih Kak Firdaus mas batangnya. Mudik kemana? Aku pulang ke kampung yang bukan kampung aku. Gimana tuh? Gimana tuh menurut kalian? Ada yang basic, cuma general. Yang tahu-tahu aja ya, yang nonton live aku dari pertama kali aku live tahun lalu nggak sih? Bukan tanggal ini sih sebenarnya, tapi kayak tahun lalu juga aku yang pas lagi lebaran, yang aku pertama kali live itu loh guys, kalian tahu? Yang mau ngikutin aku viral pasti tahu. Katanya kalau misalnya kita mau sushi, kita cuman pakai taruhnya di atas ini doang ya. Ya kan itu pertama kali aku IDN kan, sumpah kocak banget. Itu aku pulang kampung juga guys, terus ini aku pulang kampung lagi, yeay. Aku gak ada kampung sebenarnya guys. Aku takut banget jatuh ya. Jangan. Ini guys. Tuh kecilin. Joget enggak? Terus ada ini guys. Kacang edamannya gak sih? Tuh kan? Ini pakai wijen tau guys. Wangi banget sumpah. Aku bisa kalau masak, aku suka kasih wijen kan. Kadang aku kebanyakan, jadi aku tahu banget rasanya. Harusnya ini wijen ya. Enak. Wangi banget. Dan petasan kali ini. Aku pas tahun baruan pun aku gak main petasan guys. Oh iya, kenapa namanya? Karena tahun lalu aku tahun baruannya di Jogja kan, yang sama Gen 12 sama kakaknya yang pas off air di Jogja. Dia aku nggak main apa tadi, petasan ya? Apa sih? Gitu. Itu deh. Udah makan berapa tadi? Coba. Coba yang lain guys. Aku suka banget sama ini. Kalian inget gak sih? Enggak sih harusnya. Apa sih namanya? Bentar ya. Suka banget Aku pernah makan sama Levi sushi juga kan. Iya, sama Levi. Iya makan sushi kan. Aku pesen menu yang ada ininya.
Ntar guys, yang ini susah banget. Nah, ininya apa namanya, kayak telur ikan gitu kan. Banget. Tidak cream cheese juga dalamnya. Penasaran kan ya guys? Kan jangan pakai earphone kalau gitu dengarnya. Ini aku udah kecilin tau, sumpah ini kalau kecilin kayak hilang deh suaranya karena udah paling low. Ini juga karena aku taruh sebelah HP aku sih sebenarnya. Mungkin ya. Makan ya guys. Makan. Saya emang ini nggak puasa. Emangnya kan belum buka? Udah semua kan? Masa udah jam berapa sih? Misalnya udah jam 7 nggak sih? Jakarta? Nggak di Jakarta, keren ya. Jadi bisa bilang di Jakarta. Aku nggak tahu ini apa nama atasnya tapi gitu. Nggak, aku nggak ketularan Trisha kok. Tapi aku pengen mendalami biar Jepang aja. Enggak daun bawang dong, kalau daun bawang kayak nggak makan deh. Aku nggak tahu lagi namanya apa. Cuman ini ada cream cheese-nya, jadi cuman salmon terus atasnya ada itu gitu. Ya. Makan ya. Enggak, aku nggak tiba-tiba jadi wibu lagi. Cuman tiba-tiba Haikyuu lagi lewat FYP aku terus aja. Jadi gitu. Nggak mau, aku nggak mau masuk wibu era lagi guys. Karena pasti kepengen beli ini loh, apa namanya? Kayak merch-nya gitu. Nggak boleh beli merch anime itu tuh boros banget. Aku nggak mau balik ke situ lagi. Itu sesuatu yang nggak penting sebenarnya, tapi kayak karena keren jadi pengen, nggak mau. Nggak sama siapa di Haikyuu, suka semuanya. Aku suka semua setter di Haikyuu, sumpah. Setter di Haikyuu tuh sama plus Suna. Kalian tahu Suna nggak? Suna yang di apa namanya, Inarizaki ya itu. Jadi di Inarizaki nggak sih? Apa namanya yang sama Atsumu sama Osamu sama kita itu kalian tahu lah. Bener ya. Kita nggak usah bahas itu karena aku nggak balik lagi jadi itu. Lupakan. Terus ada yang ini guys. Kan susah kan ambilnya lagi. Aku nggak tahu lagi nama-namanya apa. Dia cuma satu box gitu doang, jadi nggak ada nama-namanya per ini jadi ada. Mungkin lagi kalian nggak. Tapi ini ada ini guys, ada cream cheese-nya jadi harus. Terus oh ya tadi yang ada telur ikannya itu tuh gak usah ditambahin ini, tahu apa, soy sauce karena asin banget. Tapi enak, cuma asin aja. Ini biasa ini banget lagi kalau misalnya di event anime. Ini paling kencang. Aku sering liat. Aku gak ikutan kok guys, karena kayak bukan wilayah aku rasanya. Walaupun dulu aku suka anime, tapi tetap rasanya kayak bukan wilayah aku. Mohon beneran, enak aja. Pernah lah, aku pernah ke event anime. Aku pernah cosplay, kocak.
kayak langganan PM aku. Ada di PM foto cosplay aku. Maksudnya pasrah sama sosok tuh apa? Prolognya penasaran. Udah jadi tau, bagus banget. Aku kerjain tadi malam. Terus di pagi aku revisi dikit karena kayak ada yang perlu aku tambahin di awalannya gitu kan kurang. Terus nih ya guys, buat cerita aku udah ada. Itu tinggal buat prolog maksudnya, bukan buat ceritanya. Prolog udah ada, tinggal upload doang sebenarnya. Tapi yang jadi kendalanya adalah kayaknya aku nggak bisa upload di tempat lain. Misalnya kayak aku pakai suatu web buat aku masukin cerita aku, terus aku upload linknya ke buat kalian, itu kayak nggak mungkin bisa. Jadi aku pasti bakal cari cara ya langsung upload ke X aja, antara aku tulis misalnya di dokumen terus aku screenshotin aku upload di X atau gimana pun itu. Soalnya ya nggak bisa, gimana ya, nggak boleh pakai web atau apapun itu. Jadi aku bakal ya modal screenshot palingan. Soalnya kalau misal di X kan ada batas jumlah katanya juga kan, jadi nggak bisa guys. Coba ngomong deh ke kakak jawabnya deh. Aku udah nanya tadi. Oh my god, ini nggak boleh guys. Nggak boleh sih, tapi belum tahu. Jadi kemungkinan besar aku bakal cuman upload gitu doang. Apa? Apa tuh? Oh, di SS doang mesti upload. Paling gitu. Mentok-mentok. Kan tadi yang bikin prolog. Oke. Main. Bikin aja nggak apa-apa. Nanti aku bakal bikin, bakal aku upload secepatnya. Harusnya. Tapi aku nggak tahu, aku pengen nunjukin ke Gen 12 dulu deh. Takut mereka nggak nyaman guys. Karena ada include Gen 12 juga kan. Jadi aku bakal tanya dulu ke mereka. Karena aku sendiri Gen 12, masa aku bikinin kayak cerita tentang Gen 12 kan gak mungkin kan. Ya. Jadi aku harus tanya ke Gen 12 dulu nanti, sabar, oke? Aku minta izin dulu. Ada mamanya. Dulu aku hampir hafal tahu dari sini. Malu mana? Mana? Nah, pasang mana? Malu kocak. Enggak. Enggak susah ini, kita bisa tuangkan. Dan gitu kalian. Pelan-pelan, nanti aku baru ilfeel buat jadi ibu lagi. Aman. Masih baik banget. Enggak, aku gak pernah post kayak gitu ya, enak aja. Makan sih. Udah 4 lagi nih. Ini tinggal 5 sih, masih baik banget. Kenyang guys. Perbulan makan rasanya tuh kayak
Apa ya? Tambah ini. Hobinya nggak? Mau kata mami nggak usah dimakan. Ya udah nggak makan. Enggak. Tapi nanti kalau kapan deh aku bikin dancer kesan ini. Dulu tuh ya, aku tuh pengen banget beli apa cake-nya, tapi pas aku mau beli, aku kan lagi merenung di mobil ya, beli nggak ya gitu kan. Terus setiap lampu merah, sering banget pas lampu merah tuh ketemu orang pakai cape itu, aku jadi kayak di naik motor terus pakai cape itu, aku jadi kayak nggak mau beli lagi, tahu sih. Nah, aku jadi kayak nggak mau beli lagi, karena kayak nggak mau aja. Aku jadi kayak, oh ternyata kalau misalnya lihat orang lain kayak gini ya bentukannya, jadi kayak nggak usah deh, nggak apa-apa. Karena kayak gitu. Terima kasih Kawinanda Mas Batangnya. Terus kayak apa ya, yang menurut aku paling normal tuh barang-barang Haikyuu guys, karena jaketnya bisa kepake kan. Dan apa ya, kayak misalnya jaketnya Aoba Josai, terus kayak Nekoma, Narizaki gitu-gitu kan nggak semua orang tahu. Orang-orang paling tahu Nekoma sama apa namanya tuh Karasuno paling mentok-mentok, tapi Karasuno pun warna hitam kan, tulisannya juga di belakang doang, jadi orang kayak nggak bakal terlalu notice kalau itu anime punya. Makasih kayak Yasuo Mas Batangnya. Kalau Nekoma kan, Nekoma yang warna merah nggak sih? Itu kan agak cetar ya, jadi kayak agak gitu, tapi sisanya tuh menurut aku normal warnanya, jadi orang nggak bakal terlalu notice. Terus aku juga beli bola voli walaupun aku nggak bisa main voli. Tapi jadi kayak normal aja. Cuman ya, gara-gara Haikyuu aku tuh jadi paham banget soal voli. Aku pas ambil nilai voli tuh aku kayak ngerti cara ininya, karena dijelasin di Haikyuu kan. Terus bahkan belum diajarin di sekolah pun aku bisa langsung main. Emang Haikyuu tuh bener-bener deh ada gunanya tuh guys. Kita harus nonton Haikyuu ya. Tapi beneran dari Haikyuu tuh aku bisa, sumpah. Aku nggak pernah main voli, tapi aku jadi nggak takut. Aku berasa kayak ngapain takut, kan aku tahu cara mainin gitu. Kocak. Aduh nggak mau, malu banget. Terus kayak Haikyuu tuh nggak tahu sih, aku sedih aja sih guys, soal Haikyuu kan nggak tahu ada lanjutan lagi atau enggak sih. Aku udah kayak sakit hati gitu loh karena nggak ada update apa lagi. Aku makan dulu ya guys. Bisa lagi. Lagi fokus. Emang iya, apanya iya? Ada lagi kah movie-nya? Demi apa? Sumpah, kalau ada aku bakal nonton, nggak bisa ini. Aku lupa. Emang yang kemarin itu movie-nya sama siapa? Aku lupa. Aku nonton movie yang kemarin itu, tapi aku lupa apa Karasuno tuh lawan siapa. Terus apa namanya? Aku penasaran yang Hinata mau lawan yang rambut putih itu loh. Apa namanya? Aku lupa. Katanya disakit ya pas ngelawan itu, kasian banget Hinata. Siapa lagi ya? Ya aku tahu, kalian jangan spoiler ya, walaupun aku udah di spoilerin juga sih, tapi kayak tetap aku sakit hati sih pas dengan kayak nggak bisa. Tapi tetap mereka pasti keren, jadi aku gak apa-apa. Lu sedih aja aku nggak terima. Makasih kalau Lukman.
Mas Batang ya, walaupun aku tuh bukan tim yang MC selalu menang, aku bukan tim yang kayak suka kalau MC tuh selalu menang. Tapi masalahnya karakter kesukaan aku di Arasuno juga, jadi aku nggak terima kalau kalah sebenarnya. Tapi ya udah gak apa-apa, aku terima aja karena yang penting ada filmnya lagi. Demi apa? Yang dapat julukan raksasa kecil tuh jadinya, maaf, yang dapat jadinya sih yang rambut putih. Oh, boleh dong. Itu kan Mas Nata. Tapi nggak apa sih, aku nggak peduli sih sebenarnya. Makasih Kak Asad Mas Batangnya. Aku cuma peduli buat ngeliat karakter-karakter doang sebenarnya. Sama aku suka ini aja sih, pas mereka bisa ngebalikin poinnya gitu dari kekalahan. Itu udah basic banget sebenarnya, tapi kayak karena e-sport terus jadi kayak ya normal aja. Jadi aku berusaha untuk menyukainya walaupun aku gak suka. Nah, aku gak suka banget tim MC yang selalu menang. Itu kayak anak kesayangan banget gitu kan. Tapi masalahnya karakter favorit aku di tim itu juga, jadi aku gak terima kalau dia kalah. Gimana dong? BTW, ini enggak guys? Coba ya kita mengelompokkan Gen 12 sebagai olahraga. Kita lihat kalau mereka olahraga tuh jadi apa? Serem banget. Ini dari Delin ya. Delin kalau olahraga ya guys. Menurut aku kalau olahraga Delin tuh bakalan sepak bola. sepak bola. Ini tadi sih main sepak bola. Itu futsal kan? Futsal kan? Dalam ruangan kan? Futsal gak sih? Futsal, kayaknya dia bukan futsal deh. Terus kalau Kalana, dia tuh kayaknya Kalana tuh tipe-tipe yang main tapi enggak, tapi dia tuh refleksnya lumayan sih menurut aku. Kayaknya dia bakal main bulu tangkis gitu kalau menurut aku ya, Kalana. Kalau Eri yang penting jangan sepak bola aja, jangan futsal, jangan basket. Dia tuh apa ya kalau Erin? Mari kita pikirkan. Ya kan, kita takut bola, kayak jangan deh. Apa? Badminton ya? Ini apa sih namanya? Tenis gak sih? Tenis yang lapangan, bukan tenis meja, tenis yang lapangan gak sih Erin tuh? Kayak dia tenis, dia tuh anak-anak tenis banget. Nggak tahu ya kenapa kalau ngeliat dia kayak tenis aja gitu. Terus kalau misalnya Fritzi apa ya? Aku nggak pernah kepikiran olahraga buat Fritzi sih sebenarnya. Apa ya kalau Fritzi tuh? Dia bulu tangkis nggak mungkin, tenis juga nggak mungkin kata aku mah. Apa? Catur termasuk olahraga ya? Dulu pas aku belajar olahraga catur sih. Yaudah deh, catur ya. Kalau Lily golf deh, Lily golf. Pengen banget cover ini, tapi nanti ya. Jangan menagih aku pengen doang, bukan menjanjikan akan cover. Oke, lanjut. Kalau Trisha menurut aku, kalau dia FOMO ya, kalau misalnya Trisha cukup FOMO, kayak dia bakal volley karena udah nonton Haikyuu. Kalau misalnya cukup FOMO ya, menurut aku. Kalau Morin golf, sumpah Morin tuh anaknya kayak golf banget kelihatannya ya. Ini bukan berdasarkan kejagoan mereka, tapi kalau misalnya dilihat tuh anaknya kayak gimana kalau gitu ya. Terus kalau misalnya Levi tuh menurut aku basket juga, sumpah. Dia tuh cepet, gesit juga orangnya. Ya menurut aku dia basket deh kalau ini. Terus Naila tenis juga tau, kayak Erin modelannya, yang kayak Erin. Terus kalau Nina apa ya guys? Nah kepikiran deh kalau Nina, sumpah. Nina apa guys? Nina
tinju? Oh iya, Nina renang kan dia pernah jadi doyong. Oke lanjut. Kalau Olin, kalau balet juga termasuk olahraga ya. Nah, kalau Olin menurut aku dia lebih kayak, kalau apa ya yang masuk olahraga guys, yang kayak Olin tapi ice skating masuk gak guys? Ice skating itu kayak Olin banget, nggak tahu kenapa, kayak pendampingnya balet aja gitu. Masuk ya? Ya ice skating sih menurut aku, Olin tuh ice skating banget, penggantinya balet karena ya mirip-mirip menurut aku gerakannya. Terus kalau Reji udah pasti basket ya guys, jangan ada yang ganggu Reji. Terus kalau misalnya Ripka tenis juga, sumpah tenis yang lapangan kayak Erin sama Naila. Terus kalau Nala ya silat deh, boleh deh. Kimi udah pasti gimnastik guys, jangan diganggu. Gimnastik. Dah. Aku mah gak olahraga guys. Ini kalau olahraga pun enggak, aku gak bakal pilih olahraga apa sih. Aku suka sama beberapa olahraga, tapi aku menghindari olahraga itu karena takut cedera gitu loh. Ya aku misalnya suka futsal, tapi kayak futsal tuh menurut aku cukup bahaya juga, jadi aku kayak menghindari olahraga itu. Tinju aku paling keras kata Kalana. Itu bukan tinju kok, tapi emang iya sih. Maaf ya Kalana. Enggak, aku nggak mau catur. Aku main pingpong aja deh guys. Cuman kanan kiri doang. Enggak dong, masa boxing, yang bener aja. Aku makan dulu ya guys, takut diomelin. Aku bisa pingpong. Enggak sih. Tapi bisa. Kalian inget gak sih? Pingpong tinggal pukul-pukul. Kan inget gak sih aku pernah IDNF. Aku suka lagu ini. Lanjut, aku pernah IDNF sama Cemici main pingpong. Aku dibilang jago sama kakak IDN-nya. Serius? Masih biasa sih. Tapi aku dibilang jago sama IDN, sama kakak IDN-nya. Nggak formalitas, kalau formalitas pasti dia akan memuji semuanya, tapi dia muji aku doang. Nggak sih guys, soalnya aku pernah nginep di kayak di hotel gitu, tapi emang di lobbynya tuh ada tempat pingpong. Terus aku dulu suka main sama oma aku, sama nenek aku, sama oma aku. Sering main dan sering nginep di situ juga sih, jadi kayak sering main terus di situ. Jadi aku tahu cara mainnya. Terus juga di sekolah aku juga diajarin main pingpong sih, jadi tahu aja. Ini ada wasabinya. Enggak, aku bukan guru pingpong, apaan sih? Aku suka main pingpong. Kalau nggak aku bultang boleh deh, tapi nggak suka sih, bultang tuh terlalu banyak gerak guys. Karena suka nggak kekejar, terus kemungkinan terburuknya bakal kesleo karena berusaha pindah dari tempat satu ke tempat lain. Apalagi kalau misalnya yang tunggal kan, yang sendiri tuh agak effort, jadi nggak mau. Nah, emang nggak mau volley, mau banget banget, tapi aku bingung main sama siapa. Kalau volley kan butuh banyak ya orangnya ya. Aku pengen banget volley, sumpah. Aku pengen menyeriuskan main volley, pengen main volley yang serius gitu loh. Tunggu pap mau kenanya.
Gimana ini guys? Ya kan paling susah, tapi aku pengen aja. Yang 12 banyak itu, yang ada timpuk-timpukan Trevoli guys nanti. Tinggal 2 lagi. Cukup sih. Paling jadi cadangannya juga kan kalau ber-16. Tapi cocok aja deh aku. Mana? Tapi gak bakal ada yang kena. Aku pengen coba tapi gak mau. Karena gak bisa kena pasti. Sedih ya. Sedih juga. Naganya harus gede kopas namanya. Ini apa sih? Beras kan kalau nggak salah hari ke justru nggak tahu, aku nggak pernah coba guys. Yang udah pernah coba siapa? Menurut kalian susah gak? Aku nggak pernah coba sih kabarnya. Jadi aku nggak pakai ini sama sekali, tapi kayak aku masih penasaran sama rasanya. Pakai gini aja ya. Jangan deh, jangan mengikuti keinginan sesaat guys. Kita olesin aja deh. Keinginan yang aneh sih itu sebenarnya, tapi aku penasaran aja rasanya. Rasanya kayak biasa aja sih harusnya, cuman kayak ya aku udah tadi nggak pakai, jadi kayak aku penasaran. Gimana ya? Gimana juga? Oh, diseruput agak-agak juga. Gimana dong? Aku bingung nih. Jangan ya. Introvert aku berapa persen? Aku gak ngecek. Wait. Di sini gak ada introvert. Langsung ngecek di HP guys. Tapi ntar aku bakal nge-like dulu nih kalau misalnya ngecek dulu. Kalian bersedia melihat aku nge-like kan? Kalau kalian bersedia, aku bakal buka sekarang juga. Aku bisa ngecek introvert. Kalau di galeri, ini tinggal buka doang, tapi ntar pasti bakal nge-like dikit sih. Ya tunggu ya. Okay, I'm back. Hai. Oh, apa di rumah? Oh, ada nanya. Oke, ketemu. Aku ternyata introvertnya nggak segede itu loh guys. Aku 61%. Aku rata-rata kan aku INFJ ya. Aku belum kasih semua ya, aku lupa. Belum ya? MBTI aku INFJ guys. INFJ. Ya, INFJ. Terus aku apa tadi aku ngomong? Introvert aku cuma 61. Terus sisanya tuh rata-rata nggak sampai 80% semua loh. Jadi kayak cuma 60%-an, 70%-an. Itu yang paling gede tuh kok nggak salah yang N, 78%. Jadi sisanya ya cuma 60%-an doang kurang lebih, nggak ada yang di atas 80%. Jadi kayak tengah-tengah. Apakah aku banyak jawab yang kayak tengah-tengah juga ya? Karena aku beberapa jawab tuh yang kayak
satu ini kan yang misalnya paling gak suka, ini yang paling besarnya kan, ini yang paling kecil, kemungkinan paling besarnya. Aku rata-rata jawab di sini, kalau nggak di dua ini aku jarang jawab yang ini. Paling beberapa doang yang aku jawab di sini, mungkin makanya itu jadi kayak gak full gitu kali ya, I don't know. Tapi intinya aku cuma 61% doang. Begitu. Itu introvertnya sih, ya udahlah ya. Aku juga gak ngerasa aku se-introvert itu sih sebenarnya. Ini lagu anime apa ya? Aku kayak sering denger sih. Anime apa ya, wes? Ini? Hah? Emang iya? Apa aku salah? Yang ini dada itu ya? Aku tahu, aku hafal juga tau guys. Terus aku udah lupa. Ini aku lupa. Tapi itu kan, I know. Ya kan, semua orang kayak hafal deh, yang tahu lagunya pasti hafal ini. Aku ingat banget ini tuh paling sering dijadiin konten. Dia bakal solo kayak gini dulu sampai ntar dia punya cewek kan. Itu sering banget lewat, nggak tahu kenapa. Oh sebenarnya ada yang berhasil lagi. Keren, selamat ya. Siapa lagi sih, aku nggak tahu. Aku lupa yang satunya. Excuse me, wibu magang. Aku udah pensi jadi wibu. Bukan magang lagi, aku udah keluar guys. Aku selalu handsign, tau kalau di teater ada yang handsign. Biasanya kayak, kadang aku kalau ngatis orang, kadang kalau dipanggil gak kedengeran guys. Emang jujur gak kedengeran kalau dipanggil. Tapi kadang kalau misalnya ada yang tiba-tiba handsign di atas kayak begini, kayak angkat tangannya tinggi terus kayak gini, aku langsung kayak langsung gini. Karena biar kelihatan, itu baru kelihatan guys. Maaf ya, emang gak kedengeran sumpah. Aku dulu tuh pengen banget bikin kontennya tapi malu. Ada yang namanya pensiun wibu, aku pensiun. Aku bukannya baru siap-siap buat nyebur lagi guys, aku udah kering ini. Udah nggak zaman lagi. Mohon, bener. Tapi udah nggak wibu. Kamu aja nih. Enggak. Aku enggak dinalin ini ya. Fiji. Fiji. Ini diomelin Nina loh. Aku mau ikut-ikutan. Udah, aku mau ngomong sama Nina. Aku tercium bau bawang. Aku baru mandi ya, jangan kurang ajar. Ya aku kesel banget tau kalau misalnya dulu aku ibu terus dikatain bau bawang kayak dih. So iya. Kayak aku nggak terima aja, kayak apa sih bau bawang dari mananya, aneh. Tapi kayak aku masih, ini dulu terkenal banget tau lagu ini, aku nggak tahu kenapa. Mah, kalian tau nggak sih lagu ini? Tapi aku masih, walaupun aku udah dijelasin kayak sejarah kenapa orang dipanggil bau bawang buat wibu, tapi kayak aku masih nggak ini aja. Apanya bau bawang sih? Nggak nangkep aja gitu. Stay with me.
Bentar. Udah terakhir guys, last piece. Habis, kenyang banget sumpah. Tapi kayak aku bingung aja, kayak kenapa dipanggil bau bawang? Kayak gak ada hubungannya. Kenapa guys? Judulnya kalau nggak Mayonaka Nodor, kalau nggak Stay With Me. Gara-gara no lab. Karena kelihatannya kayak cuma pakai baju itu doang kan. Tapi kalian kalau misalnya ngeliat cosplayer, kalian bakal bilang bau bawang nggak sih? Masa kayak kalian ngeliat cosplayer di IG atau gimana gitu, kalian bakal bilang mereka bau bawang juga atau enggak? Enggak, karena sama aja, same thing. Mereka juga sama-sama suka suka anime juga, cuma mereka ya next level aja yang nge-cosplayin juga. Jadi kayak mereka sama-sama suka anime, weh. Mereka sama-sama wibu. Kenapa kalian membedakan? Mentang-mentang mereka berdandan cantik, kalian mereka nggak bau bawang. Meanwhile mereka yang dress apa gitu-gitu aja, malah pakai baju anime biasa doang, kalian bilang mereka bau bawang. Excuse me? Jangan gitu dong. Nah aku itu tahap buat jadi cosplayer menurut aku awalnya tuh gara-gara suka anime dulu guys, wibu yang normal dulu, wibu yang nggak suka cosplay, yang nggak tahu itu cosplay itu apa, terus tahap selanjutnya mereka baru cosplay. Itu karena aku kayak gitu sih guys, jadi kayak aku nggak terima aja. Nggak bercanda. Biasanya kalau dipanggil bawang sumpah kayak itu normal, udah normal nggak tersinggung, karena menurut aku ya udah, kalian tidak merasakan hype-nya anime gimana, tapi aku merasakan dan aku senang dengan anime, jadi aku nggak masalah dipanggil bawang. Lagu ini lagi. Masih familiar ini tuh, 2000 berapa ini ngetren banget. Kan, pasti tau gak sih? Nah, semua orang tau, aku penasaran, aku masih mau seruput ini, jadi aku mau seruput ya guys. Tapi baunya gak enak, cuma aku penasaran. Karena hidup sekali guys, cobain aja, udah bodoh amat. Tentu aku balik kesini lagi untuk cobain, karena rasa soy sauce tuh beda-beda dan aku merasakan aja. Ini beneran kayak apa ya, pekat aja gitu rasanya dibanding soy sauce yang biasa aku makan atau di tempat-tempat sushi pada umumnya. Ini kayak beneran pekat itu. Aku penasaran, kan betul kan, tau gak sih yang sushi yang bisa dijadiin burger gitu? Jadi gimana ya, sushi jadi burger, aku nggak tahu, itu kayak sempat ngetren juga, cuman kayak nggak se-hype ini sih sushi yang ini. Kenyang banget sumpah, kayak aku banyak minum deh, aku sekali makan sushi minum tapi tetap aja kayak kenyang. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih ya Tuhan untuk makanan hari ini, aku bisa makan dengan kenyang, terima kasih Tuhan. Kenyang banget. Yaudah sih, mau cobain doang, kenapa sih guys? Ya kan, aku juga diajarinnya kalau misalnya lagi makan jangan minum, tapi gak bisa, tadi tuh rasanya harus minum gitu sama makan, gak tau kenapa, seret banget guys, karena aku gak pakein si soy sauce-nya ini kan, jadi kayak ternyata makin seret aja rasanya.
Kepencet, maaf guys. Dilihat kok makin. Ya puji Tuhan ya. Sumpah aku jarang banget dibilang kayak gitu loh. Makasih loh. Aku kadang dibilang malah kayak mami aku malah nggak suka kalau kurusan. Katanya kayak nggak dikasih makan. Puji Tuhan loh. Terus aku kasih mami aku ya. Kalau aku selalu dibilang kayak sama mami aku selalu dibilang kekurusan. Kalau aku bilang aku nggak pengen makan, pasti kayak dia ceramahin. Jadi aku senang sih dibilang kayak gitu. Makasih ya. Playlistnya ya kan, nanti aku dikira punya ini. Nggak tahu, ini aku cuman search lagu Jepang doang, terus kayak aku pencet aja yang mau aku pencet. Ya seriusan kayak dibilang kayak nggak dikasih makan, aku kayak gitu deh. Lagunya, lagu apa? Ini makanya bahasa Jepang nih, aku nggak bisa bacanya nih kebetulan. Gimana dong? Tuh kan, ini kalau playlist yang lagi aku mainin sekarang, kalian cari aja lagu Jepang viral TikTok. Nah itu kok. Aku nggak tahu nama playlistnya itu guys, aku juga bingung. Gitu. Ya kan viral TikTok aku juga bingung. Kita ganti ya, karena kita udah selesai makan, kita ganti playlistnya. Boleh banget bang. Kita ganti ya. Apa ya? Ntar guys, aku bingung. Itu kan tau gak sih, aku pikir kan karakter Haikyuu kan masih kayak belasan tahun kan mereka. Ternyata mereka tuh kayak si Hinata aja lahirnya tuh 1996 guys. Jadi sekarang tuh dia umur 96 berarti 29. Ya kan? 29, iya. Dia umur 29 guys. Aku tidak menyangka loh. Wah kayak, mereka masih kecil, masih SMA. Terus pas aku lihat lagi tahun lahir mereka, hah? Iya, terus kayak aku baru sadar kalau itu tuh ya pada masa lalunya. Karena kan pas mereka ada time skip kan, time skipnya juga mereka udah 20-an. Terus aku baru sadar kayak, di time skip 20-an. Terus kalau misalnya sekarang umur berapa, aku penasaran. Pas aku cari, ternyata mereka sudah umur 29 sampai 30-an deh kurang lebih. Karena kan mereka cuman gap year kan mereka cuman beda ininya kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 karena SMA-nya kan. Jadi kalau misalnya Hinata 29 ya paling kelasnya kayak 30, habis itu lagi 31, 32 gitu doang. Jadi ya udahlah ya. Ya udah pulang kerja, aku sedih banget. Kayak si Daichi sekarang jadi apa tuh guys? Aku lupa. Kayak si Suga sekarang jadi guru ETK atau guru SD gitu. Nggak lupa. Enggak, enak aja, Hinata belum berkeluarga ya, dia masih ini. Iya, terus kayak dia tuh ganti playlist biar gak kelihatan wibu banget. Gue kayak gak ini aja. Iya kalau misalnya Hinatanya Naruto iya, tapi kalau Hinata Shoujo belum. Aku suka dulu lagunya. Ini kayak nggambarin Haikyuu banget. Karena SMA juga. Terus aku sukanya di Haikyuu tuh mereka tuh kayak nggak ada love story-nya gitu loh, kecuali yang si Tanaka itu. Karena dia demen sama siapa namanya? Kyoko ya namanya. Siapa sih yang cewek? Kyoko kan namanya. Jadi kayak mereka tuh nggak ada love story, jadi kayak fokus sama mainnya. Dan itu seru banget guys jadinya. Tapi kalian yang gak wibu, kalian harus cobain nonton deh. Kalau menurut aku ya.
kan Tanaka tuh asik banget gitu, tapi Tanaka tuh kayak kurang screen time. Padahal dia keren banget. Asahi juga, kenapa ya? Padahal mereka keren banget. No. Ya aku bakal jadi buzzer Haikyuu, sumpah guys. Kalau dia nge-hate Haikyuu, aku bakal kasih tahu seberapa bagus Haikyuu. Aku nggak tahu. Khusus Haikyuu sih, aku nggak peduli sama anime lain sebenarnya. Aku cinta itu sama Haikyuu udahlah. Nggak ada yang bisa menangin hati aku selain anime itu guys. Kalau orang bilang kayak apa namanya nggak tahu, lupa. Nah, kalian jangan cari masalah dong. Ini udah tahu udah mau ini, udah malam malam apa guys, malam takbiran ya. Kalian malah orang mah pada maaf-maafan, kalian malah cari masalah, nggak jelas, Besok kan maafan aja. Kalian pikir aku mau maafin? Males banget. Mau kamu maafin? Biarin aja. BTW, aku nggak sabar deh. Aku tuh kalau misalnya pergi kemana ya guys, aku tuh nggak terima kalau diem doang. Aku nggak terima kalau bisa diem begini doang nih. Sebisa aku menghabiskan waktu aku ntar malam tidur kayak ngapain kayak nggak sih? Karena apa ya? Ya karena gitu. Aku kalau bisa pergi kemanapun itu aku nggak terima kalau cuma diem doang guys. Aku nggak mau menetap gini doang. Kayak terkurung rasanya, nggak bercanda, tapi kayak bosen. Kamu jalan-jalan Tuhan Yesus kan jatuh kan, kalian tuh nggak bisa diem. Apa nggak jalan-jalan? Udah malam guys, sudah malam, ada dong. Semoga boleh pergi ntar, karena aku mau pergi, aku nggak terima di sini doang. Terus menunggu waktu, terus menunggu besok pagi baru jalan. No way. Aku nggak bisa. Kayak rasanya tuh dunia tuh sangat besar guys. Masa aku hidup cuman buat gini doang? Nggak dong, nggak boleh gitu ya Tuhan, maaf ya Tuhan. Tapi kayak maksudnya aku pengen menjelajahi dunia aja, walaupun cuman ke kanan ke kiri doang, sejauh berapa kilometer doang. Terima kasih Kak Febri Mas Batangnya. Kita tetap aja harus digunakan waktunya untuk menjelajahi semuanya. Harus cobain. Ini dramatis banget ya, tapi emang harus kayak gitu guys. Kok harus gitu? Karena kayak sayang banget. Daylight, iya kan, tahu sih lagunya, aku suka banget. Terima kasih Kak Firdaus Mas Batangnya. Aku akan menjadi petualang mulai hari ini sampai nanti selesai libur. Hai Dik, pelat kali loh masuknya vlog. Nah guys, aku akan bikin Get Ready With Me. Aku sudah kayak udah membayangkan sama di perjalanan, ini Get Ready With Me mau tentang apa, yang ngapain gitu kan. Aku udah coba untuk menyiapkannya. Tapi tenang aja ya guys, chill. Aku udah berusaha untuk menyiapkannya. Enggak, Get Ready With Me belum take video lah. Aku aja yang kayak bener-bener baru, menurut aku baru sampai bisa bikin tuh kayaknya antara hari ini atau besok baru bikinnya. Oke, terus harus ada edit dulu, harus ada proses pengeditannya, jadi kalian jangan lupa ya, jangan dikira aku langsung kayak ngetek langsung post, karena tidak mungkin seperti itu. Oke. Duh, PR aku banyak banget guys. PR Get Ready With Me, PR Living My Life, PR. Makasih ke Hamzah Mas Batangnya. PR ini prolog dan ceritanya. Wow, aku bakal secepatnya sih kemungkinan ngerjainnya, tapi aku juga ada PR lain, jadi aku harus sambil ngerjain yang satunya lagi. Maksudnya PR bukan yang buat kalian ini, jadi kayak gitu ya. Ayo pilih pantai atau gunung? Aku pilih dua-duanya. Aku kadang nggak suka pantai, tapi aku suka banget sama pantai. Gimana dong? Aku nggak suka banget sama, sebenarnya aku suka laut, tapi aku nggak suka juga, gimana ya jelasinnya? Aku
aku nggak suka karena aku takut aja ke bawah arusnya. Tapi aku suka lihat laut, cantik banget. Aku suka banget estetik tentang laut gitu, kayak warna biru. Aku nggak tahu kok kira-kira aku lagi suka warna biru gitu loh guys. Terus aku suka gunung juga, tapi aku nggak suka kayak serangga-serangganya. Aku suka gunung karena adem, terus kayak cakep aja. Kayak pohon-pohon yang kayak berjajaran aja tuh menurut aku cakep banget, kayak buat di foto tuh kayak estetik. Aku juga suka banget perpaduan warnanya, kayak warna hijau coklat. Terus kalau misalnya laut tuh biru sama krem gitu, kayak estetik banget gak sih? Aku suka dua-duanya guys, kan jangan tanyain ya. Pantai juga adem, enggak, itu kan angin laut, masuk angin tau guys nanti. Karena angin laut tuh kayak lembab gitu loh, nggak mau. Nggak apa, tinggal sakit aja, amit amit. Nggak dong, nggak mau sakit dong. Suka biru karena nggak mau KTP biru ya. Jujur, aku masih nggak mau KTP biru sih, aku masih tetap mau KTP pink. Tapi kayak ya udah deh, aku berusaha untuk menerima KTP biru dengan menyukai warna biru dulu. Kan kayak guys, KTP pink tuh bagus banget sumpah, karena perpaduannya kayak ada warna merah-merah dikit, scent of red gitu, tapi nggak semerah itu. Terus kayak ada pink mudanya, ada yang muda banget, itu bagus banget guys. KTP biru gitu doang. Iya, aku mau beli cover yang warna pink pokoknya. KTP pink tuh ini apa, kartu identitas anak guys, KIA. Aku masih punya itu. Tapi kan aku malu sih guys, jujur kadang aku malu kalau misalnya ke mall atau kemanapun itu yang membutuhkan untuk menunjukkan KTP kan. So kayak dengan deg-degannya aku ngeluarin KIA aku, walaupun kayak dia cuma pengen minta ini doang. Misalnya aku lagi ulang tahun ya, terus dimintain kayak buat bukti ulang tahun, terus kayak nunjukin KTP pink, aku tuh kayak aku gak kelihatan kayak umur yang menggunakan KTP pink gitu. Jadi kadang malu sih, tapi kenapa harus malu? Kayak pas aku pikir-pikir lagi nih, kayak warnanya bagus gak semua orang punya, ini limited. Soalnya orang tuh kayak ngaturin aja, kayak kadang tuh pas ditanya umur berapa tuh kayak pas aku jawab makanya kayak hah gitu guys, sama ya excuse me, emang boleh kayak gitu. Tapi bodo amat sih, aku nggak peduli. Berarti aku udah siap buat KTP biru di mata orang. Aku fine aja dengan hal itu. KTP warna hijau tuh apa? KTP warna pink, waternya warna ini kan, warna merah. Saya nggak tahu kalau KTP pink waternya warna merah deh. Saya nggak tahu ya. Nggak mau ini. Tunggu. Emang iya, merah itu tanggal lahir ganjil, kalau biru genap. Aku pikir itu kalau misalnya kita udah statusan nikah sama belum. Apa itu kalau misalnya ini doang ya, foto latar biru sama latar merah. Itu beda lagi ya. Nah itu foto latarnya, maaf ya guys, belum pernah soalnya. Tapi
aku baru tahu. Soalnya yang aku lihat kalau misalnya kan kita sharing ya, yang punya KTP Pink biasa share foto KTP Pink mereka, karena KTP Pink tuh fotonya nggak seformal itu guys. Kita bahkan kayak nggak perlu, kalau aku ya, aku nggak tahu yang lain gimana, tapi kalau aku tuh nggak perlu datang ke tempat buat ngambil foto gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya kita bisa edit sendiri aja, ntar tinggal diajuin doang KTP Pinknya. Terus ya jadi ya lucu sumpah, foto KTP Pink tuh ada yang selfie terus diganti latarnya warna merah, jadi kayak nggak seformal KTP biasa, ngerti nggak sih? Beneran selfie yang kayak gini, kocak banget sumpah. Terima kasih Kak Minco Mas Batangnya, bener-bener kayak sampai gini, terus kayak tinggal diganti latar warna merah, itu kayak lucu banget sumpah. Jadi kalau misalnya ada yang bawa KTP Pink, aku biasa suka nanya fotonya gimana, karena rata-rata tuh nggak formal. Kayak siapa gitu, KTP Pink, tapi fotonya ada yang dia lagi modeling, jadi kayak terserah, bebas KTP Pink tuh. Dia lucu banget sih guys, aku suka KTP Pink. Terus selama aku lihat sih background warna merah semua ya, aku nggak tahu sih jujur. Yang aku lihat jauh ini warna merah, aku nggak tahu ada warna biru atau enggak. Ya kan dia tinggal pakai efek aja belakangnya. Aku nggak tahu kenapa kayak yang aku temuin kayak gitu rata-rata, tapi aku nggak tahu ya jujur ya. Kalau aku sih kayak gitu. Hah? Sumpah, kayaknya nggak ada foto terus tempel sendiri, itu konsepnya gimana tuh? Aku jujur nggak tahu dari tahun berapa, tapi setelah COVID aku punya. Aku seingat aku ya, aku punyanya tuh setelah COVID atau setahun sebelum COVID ya, aku lupa. Aku punyanya pas kapan, entah pas COVID, setahun sebelum COVID, atau bahkan setahun setelah COVID, aku lupa. Pokoknya pas lagi zaman COVID aku udah punya deh kayaknya, masih nggak tahu. Bener merah atau pink, aku nggak tahu, tapi aku nyebutnya KTP Pink karena lebih estetik, kayak lebih cute. Ya kan 2007 juga masih KTP Pink sebelumnya, kocak. Tahun lalu kan masih KTP Pink. Terima kasih Kakak Hinata, Mas Batangnya. Tapi 2007 harusnya masih KTP Pink kalau tahun lalu, kalau misalnya udah dari tahun lalu ya. Bebas sih bro. Yang pink itu apanya kartunya? Kartunya warna pink. Kalau kartu KTP kalian warna biru, ini warna pink. Kayak mungkin kalau orang lihat itu warna merah sih, tapi kayak bukan merah yang merah banget. Jadi aku bilang KTP Pink karena nggak semerah yang merah. Gimana ya? Bingung juga. PSG bisa kayak nggak dong? Namanya KIA guys, kartu identitas anak. Tapi suka kalau bisa di live aku nih suka memperdebatkan warna, jadi biar kalau ngomong KIA tuh kayak nggak relate aja sama KTP gitu. Aku nggak bisa ngejek yang punya KTP biru, jadi dia aku makanya pakai KTP Pink biar kayak aku punya lebih lucu gitu guys. Sebenarnya namanya KIA buat yang belum tahu ya, tapi isinya sama juga, sama kayak nanyain, sama rata-rata isi sama kok. Ingat aku ya, aku nggak pernah lihat KTP biru sih sebenarnya isinya gimana, tapi KTP Pink ya biodata orang gimana ya, sama kok, ada nomornya di atasnya, terus ada nama lengkap, tinggal di mono gitu sama. Tapi itu nggak bisa pakai buat diskon pelajar guys, harus pakai kartu pelajar. Jadi kalau pakai KIA tuh kalian nggak bisa dapet diskon apa ya, nggak ngaruh karena itu bukan kartu pelajar kan. Kan kalau misalnya mau minta diskon atau apa kan biasanya pakai kartu pelajar, nah harus pakai punya kartu pelajar. Jadi KIA tuh nggak bisa dipakai buat kartu pelajar gitu atau semacamnya, tuh nggak bisa. Ya untuk kartu identitas, namanya juga kartu identitas bukan ini. Jadi benefitnya apa? Biar orang bisa kenal kamu. Kadang tuh seriusan, kadang kan butuh kartu identitas, jadi nggak usah apa ya, buat kartu identitas gimana sih ngomongnya, bingung. Kalau kalian misal ke luar negeri atau kemana, pokoknya di airport gitu, kadang nunjukin KIA kalian, identitas kalian kan pakai KTP juga kan biasanya kan. Nah ini juga sama pakai KIA, bedanya kita
aku maksudnya itu pakai KIA karena aku belum punya KTP begitu, bedanya itu. Sama ya kegunaannya sama kayak KTP sumpah, tapi KIA nggak bisa dipakai buat bikin SIM gitu-gitu. Oh iya, KIA bisa buat masuk teater, keren. Kok bener yang nggak tahu KTP ini, mungkin siapa tahu jarang bukan tipe yang nontonin live aku kali, jadi mungkin nggak tahu. Tapi ya ini sebuah ilmu baru ya guys, jadi kalian nonton live aku nggak secara cuma-cuma. Tapi itu nih aku cari ya tentang KTP Pink biar lebih jelas. Sorry. Biar kalian tahu kartu identitasnya. Salah kan? Mana Pink sumpah. Kartu identitas anak atau KIA, dokumen resmi yang wajib dimiliki anak di Indonesia di bawah umur 17 tahun. Makanya aku punya untuk mengakses pelayanan publik secara mandiri. Nah, tujuan dan fungsi KIA berfungsi sebagai identitas resmi bagi anak-anak di Indonesia, mirip dengan KTP bagi orang dewasa, tetapi dengan beberapa perbedaan dalam elemen data dan penggunaannya. Tapi emang iya kayaknya ada perbedaan, slightly beberapa perbedaan di KIA yang nggak ada di KTP gitu. KIA untuk anak usia 0-5 tahun berlaku sampai anak berusia 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun dia harus bikin lagi kayaknya. KIA untuk anak usia di atas 5 tahun berlaku sampai anak berusia 17 tahun kurang dari 1 hari. Berarti aku sebelum aku ulang tahun aku udah gak bisa pakai lagi. Bye. Sedih. Saat anak berusia 17 tahun, KIA akan secara otomatis diubah menjadi KTP karena NIK di KIA sama dengan NIK di KTP. Itu kan sama aja kan? KIA membantu anak untuk mengakses pelayanan publik secara mandiri tuh. Jadi sama aja guys, sumpah kayak KTP. Jadi kalau misalnya aku ke airport, aku bawanya KIA aku karena aku belum punya KTP. Atau kalau misalnya aku udah punya KTP, aku bawanya KTP aku buat pakai airport nanti gitu. Ini aja sama aja sumpah guys. There's no difference. Nanti kalau udah punya yang biru, yang pink dibalikin, nggak tahu sih, aku kayak bakal simpen aja deh. Kalau boleh disimpan aku simpen, tapi kalau harus dibalikin ya mau gimana ya. Tapi kalau bisa sih aku mau simpan biar estetik dompetnya. Oh bisa disimpan ya, nggak usah dibalikin ya. Udah berarti aku simpan nanti di dompet aku. Gak usah dibalikin ya. Udah guys, aku nggak bakal balikin. For me. Kamu foto KTP mau pakai baju warna apa? Backgroundnya warna apa sih guys? Aku nggak tahu loh background KTP itu warna apa. Kalau aku lihat lah warna backgroundnya yang ya warna bajunya yang cocok sama ini, biar nggak nyatu, terus juga biar nggak nabrak banget sama background. Biru ya, selalu biru kah? Oh biru. Atau ya warna apa aja deh yang cocok-cocok aja sama biru, yang penting aku nggak nyatu aja sama backgroundnya. Karena aku pernah foto apa gitu, terus aku nyatu sama backgroundnya jadi kayak aneh banget, kocak. Tergantung tahun lahir apa tanggal lahir sih bener. Oh putih menyala ya, oke. Tahun. Iya aku genap, berarti aku warna biru. Kenapa biru semua? Tapi gak apa. Jadi kayak nyatu sama kartunya, jadi kayak estetik aku tuh warna biru. Iya lagi. Warna merah ntar gak nyatu sama backgroundnya. Sama KTP-nya maksudnya. Emang estetik sejak ini. Terima kasih Kak Kristina. Ya kan? Oh bakal keren banget. Thanks ya. Kata tahun guys, banyak yang bilang tahun. Ini NFT masa saya nggak tahu sih jujur ya, tapi aku pengen estetik biar kelihatannya keren aja. Nah nyimak maaf ya, kan tetap keren kok. Kalian berani kayaknya. Education ya.
lagi pulang kampung. Kuping harus kelihatan. Nggak apa sih. Emang kenapa kok kuping kelihatan? Ya aku bakal tanda tangan yang bagus. Tanda tangan aku gimana ya? Aku lupa lagi. Aku lama gak tanda tangan guys, sumpah. Karena ya aku udah gak pernah tanda tangan pakai tanda tangan asli aku aja. Dimanapun itu aku udah gak pernah tanda tangan pakai tanda tangan asli aku. Jadi aku udah lupa. Tapi gak apa, aku punya fotonya sih, gampang lah. Nah, aku gak pernah menyesal sama tanda tangan aku. Walaupun dibilang kayak tak kupu-kupu gitu tanda tangan, tapi kayak itu mah kupu-kupu. Dan lucu, jadi kayak ya udah. Ya karena aku udah lama gak pakai tanda tangannya, jadi aku lupa banget sumpah. Tapi gak apa. Susah nulisnya di sana ya. Udah deh. Udah apa gimana ya, aku juga bingung guys. Enggak dong, bukan tanda tangan yang di vote di PM, itu kan tanda tangan buat idol ceritanya. Tanda tangan asli aku enggak gitu guys. Aku udah punya tanda tangan asli tuh dari pas aku kelas berapa ya? Atau SMP apa SMA gitu. Yang benar-benar aku pakai sampai sekarang dan nggak pernah aku ganti. Karena pas SMP sih nggak tahu, aku nggak punya tanda tangan sih. Kayaknya. Iya tapi aku tau gak sih, aku udah lupa tanda tangan yang kalian foto yang mana, yang di PM. Tanda tangan yang mana sih guys? Aku lupa. Yang kayak strawberry kah? Atau yang kupu-kupu kah? Atau yang mana? Aku udah lupa banget. Yang kalian pilihin. Yang nomor 3. Oke. Aku lupa guys. Gimana dong? Lupa kan? Nah aku juga lupa, kocak. 3. Nomor 3 banyak yang penting. Oke, nomor 3 ntar aku cek ya. Aku masih save tau. Karena tadi aku habis buka-bukain galeri aku lagi habis hapus-hapusin. Biar nanti bisa foto-foto estetik yang banyak di sini, guys. Kan siap kan melihat foto-foto estetik aku? Dori gak beli gitu. Tapi Dori warna biru ya. Siap kan? Aku juga siap banget, makanya aku hapus-hapusin. Aku kayak aku tadi habis hapusin berapa ya? Aku baru hapusin 1000 foto tau dari tempat aku. Enak juga ya. Nggak sih, itu dikit sih sebenarnya. Tapi atas jadi aku bisa kayak foto 1000 lagi. Yay. Itu aku baru 1000. Sebenarnya aslinya tuh di galeri aku tuh udah 11.000 lebih foto. Dan aku baru hapus 1000, kan bayangin guys. Aduh capek banget, aku nggak bisa deh kayaknya. 11.000 kan, bayangin 11.000 foto di galeri aku. Wow. Aku bingung banget cara ngapusinnya gimana. Kan capek kan ngapusinnya. Ya tapi itu kenangan. Makanya aku sayang-sayang ngapusnya, karena kayak sayang, gimana dong. Aku berusaha untuk hapusin guys. Aku berusaha setiap kali aku gak suka, aku langsung hapus. Karena kalau enggak aku bakal lupain dan aku gak bakal pernah hapus. Dan itu akan memenuhi galeri aku, which is not good. Tapi aku bingung gimana dong. Pakai drive aku penuh juga. Pakai ini kah? Apa yang apa, flash disk? Apa itu namanya? Dulu pengen kayak itu tapi takut hilang. Kalau hilang kan aku udah nggak bisa akses lagi, terus gimana dong? USB ya namanya, I don't know. Apa lah itu pokoknya. Iya aku biasanya mau simpen di laptop, tapi aku takutnya hilang. Jadi ntar hilang semua. Pakai nggak bisa ayah, itu tuh harus udah penuh, sumpah. Itu aku udah penuh, makanya aku bingung. Aku udah nggak tahu lagi mau save gimana karena udah penuh guys. Itu aku harus save here. Diomongin guys. Iya, aku udah simpen di situ tapi udah penuh. Aku udah nggak bisa simpen di mana lagi. Aku sampai kayak nggak bisa buka WA aku tau guys. Aku nggak bisa buka beberapa aplikasi aku karena udah penuh, saking penuhnya nggak bisa. Aku mau nangis banget sumpah, aku pengen ganti HP sumpah. Aku udah kayak udah di tahap kayak
Sumpah aku udah langsung kayak pengen ke toko HP, aku pengen beli langsung. Udah capek banget karena nggak bisa guys, aku tuh itu rasanya. Kan, coba kita hubungi Mami Papi. Tanda ganti. Nggak. Bisa diakalin kok. Nanti aku akan malam ini kayak aku sambil refresh otak aku buat bikin cerita. Aku bakal sambil hapus-hapusin foto di galeri. Siapa tahu hal-hal yang nggak perlu ada di otak aku nih keluar juga gitu kan. Kita nge-refresh otak juga. Bisa. Tuh lagu bisa bikin velocity. Aku nggak bikin velocity sih sebenarnya. Sebenarnya yang kemarin pas akhir teater, karena aku velocity itu sebenarnya nggak disuruh kok guys, tapi aku sama Kak Alia kan, Kak Alia bilang velocity aja, kayak velocity, aku bingung kan, ya udah kira aku ikutin aja, karena tadinya tuh pengen bertindak seperti kayak ibu-ibu yang kayak apa sih namanya tuh, bukan gaptek, apa sih namanya guys, aku lupa, yang kayak kepo gitu loh, pengen ikut kesorot di stasiun TV gitu biasanya kan, tahu kan, aku pengen gitu tadinya, tapi kayak kata kalian lu velocity aja, kayak oke, aku ikutin aja jadinya. Itu nggak di script guys, karena kalian pengen velocity, terus kayak udah kamu velocity dulu, ya udah aku velocity juga deh, ayo deh. Itu harusnya tuh kayak gangguin. Itu udah mengganggu gak sih? Aku merasa aku mengganggu banget velocity, ngapain coba? Cukup aneh tapi ya kan? Udah aneh kan? Ya aku besok-besok cocok jadi toko yang aneh-aneh gitu kan. Ini harusnya kayak pengen masuk kamera biasa aja, tapi aku gak tau mau ngapain dia masuk kamera doang kan, kayak what am I doing? Jadi kayak udah deh. Jadi pohon enggak? Kenal. Tapi aku ngerasa aku udah kayak pengganggu, sumpah. Tuh kayak nggak tahu, kayak bukan kayak pengganggu tuh, kayak itu aku sebenarnya lagi bertindak sebagai pengganggu yang kayak pengganggu aja. Tapi ya tingkat mengganggu kayak cuma sampai situ doang, jadi kayak udahlah. Tapi kayak itu maksudnya apa ya? Lebih mengganggu mana velocity di layanan televisi atau tiba-tiba baca top gifter? Ya menurut aku sih yang itu, yang tiba-tiba ganggu di layanan televisi itu ya. Jadi ya udah. Terus 10 ada Kak Maskur, terima kasih banyak. Nomor 9 ada Kak Asatnya Nacia, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kawin ada Titik, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Yanuarian, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Hamzah Rachel Suji Only, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Febri, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Yosua, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Min Coko, Damame, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Firdaus, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Fiji, terima kasih banyak Kak Fiji. Kak Lukman Titik, terima kasih banyak ya Kak. Oh Tuhan Yesus, makasih ya guys. Bye. Prolognya nanti ya, sabar ya teman-temanku. Bye.